Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Ya Muhammad yang saya hormati Al-Mukarramun, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Jihad, para alim ulama dan juga seluruh jamaah salat subuh Masjid Al-Jihad. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan karunia yang terbaik dalam kehidupan dunia dan kelak di akhirat. Barakallahu fikum fid dunya wal akhirah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari di bulan Rajab ini. Kita alhamdulillah dalam kondisi sehat walafiat. Semoga kita menjadi abdan syakura, menjadi hamba Allah yang mampu selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan wujud syukur kita kepada Allah pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa memanfaatkan as-sihat wal firaq kita, sehat dan kesempatan kita bangun dari tidur kita, dan kita sampai di masjid, dan insyaallah kita melanjutkan menanti sampai tibanya waktu sholat sunnah. Semoga ibadah kita makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, serta salawat salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kita semuanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita melanjutkan membaca kitab Syu'abul Iman, dan hari ini insyaallah kita membaca Syu'abul Iman yang ke-17. Wa syu'batus sabi'ata asyarata thalabul ilmi. Syu'abul Iman yang ke-17 adalah thalabul ilmi, ya. Jadi temanya pada pagi hari ini adalah thalabul ilmi, dan insyaallah seluruh jamaah ini adalah hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam menuntut ilmu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kisah yang sudah dimaklum jamaah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini, beliau pertama kali belajar di kota Makkah. Saat itu beliau sudah yatim karena ayah sudah wafat. Kemudian setelah beliau belajar di Makkah ini, ibunya menyuruh supaya belajar ke kota Madinah. Karena di Madinah saat itu ada ulama besar namanya Imam Malik. Ya, Imam Malik itu adalah berada di Madinah. Ini karena kecerdasan Imam Asy-Syafi'i atas iradah Allah, atas ridhonya Allah Subhanahu
Syafi'i ini menjawab bahwa alhamdulillah, insyaallah taala, bahwa kitab Al-Muwatta itu sudah dihafal. Kan dengan hal tersebut Imam Malik menjadi takjub, ya, luar biasa. Begitu diceklah kalau kita dites ya betul, subhanallah betul hafal itu Imam Syafi'i. Belajar di Imam Malik ini, ya, maka Imam Malik ini melihat kecerdasan luar biasa dari Imam Syafi'i. Pemikirannya, kecerdasannya, kebijakannya, akhlaknya luar biasa. Kemudian Imam Malik radhiyallahu anhu ini, beliau menyuruh Imam Syafi'i untuk belajar kepada ulama lain, dan Imam Malik lah yang membekali beliau. Subhanallah, ulama zaman dahulu itu luar biasa. Bahkan Imam Malik itu beliau berpakaian itu selalu berpakaian sangat rapi. Apa kata beliau? Saya berpakaian demikian adalah dalam rangka menghormati ilmu. Jadi menghormati ilmu itu, subhanallah, Pak, pakaian beliau itu selalu bagus, selalu baik, selalu rapi. Itu Imam Malik. Maka kemudian Imam Syafi'i rahimahullah ini, beliau belajar ke Baghdad, ya, dari Baghdad itu juga banyak ulama, ya, murid Imam Abu Hanifah di situ. Nah, setelah belajar lama di sana, dan itu terkenal kecerdasannya ini. Sampai suatu saat ada ulama dari Irak ini, dari Baghdad ini, yang senantiasa ibadah haji, dan di Makkah ini dia menyampaikan ilmu dan selalu menyebut Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ibunya ini adalah bagian dari jamaah itu. Ini ulama ini selalu menyebut kata-kata, menyebut nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Maka selesai kajian itu dia bertanya, siapakah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Beliau jelaskan bahwa beliau adalah ulama, beliau adalah guru kami, ulama besar di sana, dan beliau ini adalah asalnya dari Mekah. Dalam hati ibunya, kalau nama tersebut dari Mekah tidak ada lain kecuali anakku. Maka beliau jelaskan, itu adalah putraku. Maka ulama ini begitu menghormati ibunya. Dan kemudian dijelaskanlah bagaimana keadaan Imam Syafi'i di negeri sana. Maka kemudian ibunya berpesan, dipersilahkan Asy-Syafi'i kembali ke Makkah. Kan bahasa awalnya ibunya bilang begini, silahkan kamu belajar ke Madinah dan lanjutkan sampai Allah menakdirkan kita bertemu di surga nanti. Begitu Pak, ya. Jadi betul-betul belajar itu udah belajar saja. Kalau sekarang beda Pak, sebentar-sebentar ingin cuci mobil Pak, kalau di pondok itu. Nah kemudian hal tersebut disampaikan kepada Imam Syafi'i. Begitu Imam Syafi'i berpamitan Pak, orang penduduk di Irak ini adalah, kalau bahasa kita mungkin sangat berat melepas Imam Syafi'i, kepergian beliau. Tapi mau tidak mau, beliau harus berangkat. Karena sayangnya penduduk di sana menghormati beliau karena ilmunya, karena kesolehannya, ketakwaannya kepada Allah SWT. Maka masyarakat ini memberikan unta, memberikan luar biasa. Pokoknya yang dimiliki oleh umat ini diberikan. Sampai akhirnya Imam Syafi'i ini mau pulang ke Mekah dengan membawa ratusan unta. Belum kekayaan lain. Nah begitu sampai mau masuk ke Mekah, maka kemudian Imam Syafi'i memerintahkan kepada salah satu dari santrinya supaya menemui ibunya. Kemudian singkat ceritanya, begitu beliau sampai ke rumah ibunya, lalu diketuklah pintunya, ibunya keluar. Ini siapa? Dari mana? Dijelaskan Pak, kami muridnya Imam Syafi'i. Kemudian bagaimana ya Syafi'i? Dijelaskan Pak, karena sayangnya perlunya membawa berbagai macam kekayaan. Apa kata ibunya? Marah ibunya Pak. Kenapa marah? Kata beliau, silakan Syafi'i pulang kembali ke asal semula. Yang diharapkan ibunya bukan kekayaan tapi ilmu. Nah begitu disampaikan kepada beliau, maka kemudian santrinya diperintah oleh beliau, oleh Imam Syafi'i, supaya mengumpulkan, memanggil penduduk Mekah, orang-orang miskin, orang Mekah, dikumpulkan, dan kekayaan yang dibawa dari Irak itu diserahkan semuanya kepada fakir miskin.
Inilah kehebatan seorang ibu atas putra. Jawab Allah. Oleh karena itu, inilah berarti yang melandasi menuntut ilmu itu harusnya semestinya adalah bukan ingin mendapatkan harta kekayaan, tapi semata-mata untuk niat lillahi ta'ala, untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tujuan belajar. Adapun seandainya mendapatkan rezeki itu adalah hanya akibat saja, tapi itu jangan menjadikan tujuan utama dalam menuntut ilmu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya kisah itu adalah mungkin banyak kurangnya, mohon maaf. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali ke tema kita pada pagi ini adalah tawakul ilmi, dan insyaallah jamaah Masjid Al-Jihad ini hamba-hamba Allah yang istiqomah dalam menuntut ilmu. Di buku Syu'abul Iman ini penulis langsung an Abdillah bin Mas'ud qala Rasulullah, ya langsung hadis Pak pembahasannya, man ta'allama baban minal ilmi yantafi'u bihi fa fi akhiratihi wa dunyahu kana khairan lahu min umri dunya sab'ata alafin sa'alafi sana siyama nahariha wa qiyama layaliha makbulan ghairu maqdud. Langsung hadisnya demikian. Siapa orang yang belajar satu bab ilmu dan dia mengambil manfaat dari ilmu itu dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, maka itu lebih baik baginya daripada hidup dia selama 7.000 tahun yang siang harinya dia berpuasa dan malam harinya dia beribadah, yang hal ibadah tersebut adalah makbulan ghairu maqdud, diterima dan tidak tertolak. Jadi memahami satu bab ilmu kemudian mengambil manfaat dari ilmu itu lebih baik daripada dia ibadah selama 7.000 tahun. Allahu a'lam. Ini keutamaan ilmu juga. Ilmu itu luar biasa. Kemudian di hadis yang kedua, ya di sini wa an Mu'adz bin Jabal qala Rasulullah ta'allamu ilma fa inna ta'allumihi fa inna ta'allumahu lillahi hasanah wa dirasatahu tasbihun wal bahsa anhu jihadun wa talabahu ibadatun wa ta'limahu sadaqatun wa badlahu li ahlihi qurbatun wal fikra fil ilmi ya'dilu siyama wa mudzakaratahu ta'dilal qiyam. Subhanallah. Ini ilmu, ya. Kan dari Mu'adz bin Jabal, Rasulullah bersabda, pelajarilah ilmu karena sesungguhnya mempelajari ilmu lillah. Nah, ini syaratnya lillah lah. Itu adalah hasanah, itu kebaikan, itu pahala. Jadi kalau belajar ilmu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hasanah itu kebaikan, itu pahala. Dalam sabda Rasulullah, setiap hasanah itu adalah Allah membalas dengan bi asri amsalih, 10 pahala kebaikan. Jadi belajarnya itu karena Allah, itu adalah kebaikan. Wa dirasatahu tasbihun, dan dirasah artinya mempelajarinya itu adalah nilainya tasbih. Wal bahsa anhu jihadun, membahasnya dari ilmu itu adalah jihad. Subhanallah. Ini ilmu. Maka jangan pernah malas untuk ilmu.
saya lebih paham. Itu bagaimanapun itu tidak akan pernah mau, walaupun mau tidak akan pernah mendapat barokah ilmu. Kenapa? Karena dalam hati sudah tertanam merasa lebih tinggi dari orang yang ada di hadapannya. Seumpamanya, beda dengan jamaah jihad, hamba Allah yang lebih baik. Rasulullah bersabda dalam hadis sahihnya, "Asyaddun nasi hasratan yaumal qiyamati rajulun amkanahu talabul ilmi wa lam yaqulhu." Asyad itu adalah isi fa'il, orang yang amat sangat hasratan rugi. Apa? Kapan? Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Siapa? Rajulun, orang yang punya kesempatan amkanahu talabul ilmi, orang yang punya kesempatan menuntut ilmu, walam yatlubuhu, tapi dia tidak menuntutnya, tidak mencarinya, tidak melaksanakan kesempatan itu. Ini orang yang paling rugi di akhirat adalah orang yang punya peluang menuntut ilmu, tapi dia mengabaikannya. Maka jamaah Allah, kalau ada taklim di masjid kita ini yang kita banggakan atau dimanapun, jangan senantiasa diabaikan. Kalau kita memang memungkinkan untuk menuntut ilmu, ini dia ngomong. Nanti orang mulai begini-begini. Sampai Rasul menyatakan asyadun nasi hasratan, orang yang paling amat sangat rugi di hari kiamat itu adalah orang yang punya kesempatan untuk ilmu tapi dia mengabaikannya. Maka jangan Allah, kan sekarang ini banyak kita mengajinya lewat online dengan duduk langsung lebih baik. Duduk langsung, Pak. Keberkahan itu ketika kita duduk langsung, ya, berhadapan. Insya Allah itu yang keberkahan ilmu, yang terpenting itu keberkahan ilmu. Yang Rasulullah SAW kepada kita perintahkan adalah mencari ilmunya, tolakul ilminya. Masalah meraih berapanya itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah berikan kita apa? Ikhtiarnya, prosesnya dalam ilmu. Maka ada hadis Rasulullah kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, la taqbaban inna ilmi khairul laka min an tusalliya al-fara'atan." Wahai Abu Dzar, ya sungguh kau di pagi hari meraih ilmu, belajar satu bab ilmu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah, 1000 rakaat. Coba jamaah jihad ada yang pernah sholat sunnah 1000 rakaat dalam satu waktu? Sanggup gak kira-kira? Berat, Pak, 1000 rakaat, 2000 kali sujud. Apa nggak roh begitu saja? 1000 rakaat. Ya Abu Dzar, la taqbaban ilmi khairul laka min an tusalli al-fara'at. Wahai Abu Dzar, kamu pagi hari mau belajar satu bab ilmu lebih baik bagimu daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah, ya. Sholat sunnah malam saja kalau 11 rakaat kayaknya lebih benar. Ini 1000 rakaat hanya mau belajar satu bab ilmu dengan tadi niat lillah, niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bukan karena apapun, ya. Bukan karena sarapan, ya. Nah, kalau karena sarapan hilang itu. Kemudian jamaah Allah, maka sifat ibadur rahman dalam surah Al-Qur'an ayat 73, surah 25 ayat 73 Al-Qur'an, walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yahidu 'alaiha summa wa umyan. Dan orang-orang yang apabila diingatkan dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lam yahidu 'alaiha summa wa umyan, dia senantiasa tidak pura-pura summa, ya, wa umyan, tidak pura-pura tuli dan buta. Kenapa nggak ngaji? Nggak dengar itu ada pengajian. Itu namanya pura-pura tuli. Orang
Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Kemudian dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 Allah menegaskan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan. Beberapa derajat. Ini ilmu. Maka kembali ke tadi ya, dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala yang pertama, Allah menegaskan wahyu pertama itu adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada dua kata Iqra. Iqra pertama bismi rabbik. Kita harus membaca dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Berarti Allah memerintahkan kita supaya kita mengkaji ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah Allah memerintah supaya kita mengkaji, membaca ayat kauniyah Al-Qur'an. Orang yang mampu membaca, mempelajari ayat kauniyah Allah dengan landasan bismi rabbik, hasilnya adalah peradaban, kemuliaan, keberhasilan, kehebatan. Kalau membaca ayat Allah yang kauniyah ini dengan landasan ayat kauniyah. Tapi sebaliknya, orang yang membaca ayat kauniyah alam semesta ini tanpa dasar ayat kauniyah Al-Qur'anul Karim, maka hasilnya menghancurkan peradaban manusia. Saat ini jemaah Allah, bagaimana negara-negara maju senantiasa mereka berlomba-lomba membuat senjata. Tujuannya apa? Untuk merusak peradaban. Dan ini sejarah sudah membuktikan demikian. Dan Islam alhamdulillah hadir di muka bumi ini adalah membawa peradaban sejak Rasulullah SAW, kemudian Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sampai berakhir dengan Khilafatul Utsman. Itu membawa peradaban yang membawa kepada keadaban, peradaban dan kemajuan negara itu adalah dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ditiru, dicontoh, diambil oleh mereka, dan seolah mereka lah saat ini yang memiliki peradaban. Tapi justru ada di balik itu justru mereka merusak peradaban. Hadirin Allah, maka oleh karena itu jemaah yang dirahmati Allah SWT, marilah kita senantiasa selalu hadir dalam majelis ilmu dengan semata-mata tujuannya hanya untuk lillah ta'ala, lidhillah ta'ala, hanya karena Allah dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan kita sangat tergantung kepada niatnya. Rasulullah yang menegaskan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi amal kita itu tergantung kepada niatnya. Jamaah yang Allah SWT, maka di dalam Al-Quran surah 20 ayat 114 Allah menegaskan kita, Allah mengajarkan kepada kita ketika kita mohon tambahan kepada Allah adalah tambahan ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, ya Allah Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Jadi mohon bertambahnya ilmu. Bertambah ilmu adalah proses. Dengan apa? Dengan belajar, dengan senantiasa ta'lim wa muta'allim. Itu jawaban Allah. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 9 Allah tegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul hal yastamil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Jelas berbeda jawaban Allah antara orang alim dan orang yang tidak alim. Maka Rasulullah bersabda dalam sabdanya, kun aliman au muta'aliman au muhibban au mustami'an wa la takun khamisan. Jadilah kamu
Ghazali menyatakan kullu nasi halikun illa al-alimun wa kullu al-alimina halikun illa al-amilun wa kullu al-amilina halikun illa al-mukhlisun. Manusia itu celaka, semua manusia celaka kecuali yang berilmu. Yang berilmu pun celaka kecuali yang mengamalkan ilmunya. Yang beramal pun celaka kecuali melandasi dengan ikhlas. Ini niat, kembali ke niat lagi, kembali kepada niat lagi. Maka ketika kita beramal, ketika kita apapun, niat hanya lillah, niat hanya lillah, hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu maka berbeda antara orang alim dengan orang yang tidak alim. Maka dalam peribahasa Arab, al-alim alladzi yata'alam. Alim itu adalah orang yang tetap belajar. Jadi bukan kategori alim, kan? Kalau orang senantiasa berhenti belajar itu bukan alim dalam peribahasa Arab. Artinya orang alim itu terus belajar, tidak pernah merasa cukup dengan ilmu. Tidak pernah merasa cukup dengan ilmu. Karena ilmu itu kalau semakin kita belajar, semakin merasa kurang terus. Oh ternyata, kenapa? Karena ilmu itu adalah ada orang yang senantiasa lebih dari kita berilmu. Dalam surah Yusuf ayat 76 Allah tegaskan, wa fawqa kulli dzi ilmin alim, dan di setiap ada orang yang berilmu, ada yang lebih berilmu lagi. Di atas seorang yang alim ada orang yang lebih alim. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas seorang yang berilmu ada orang yang lebih berilmu lagi. Maka jadi artinya adalah jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Walaupun sudah luar biasa. Dalam surah Al-Imran ditegaskan, orang yang senantiasa rabbaniyin, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Tetapi jadilah kamu yang rabbaniyin, yang rabbani. Siapa hamba yang rabbaniyin itu? Bima kuntum tu'allimuna al-kitab, karena kamu mengajarkan kitab, wa bima kuntum tadrusun, dan kamu tetap mengkaji. Jadi orang kalau sudah punya gelar profesor doktor dalam Al-Qur'an, dalam Al-Qur'an, karena hebatnya ilmu, tidak boleh berhenti belajar. Ini surah Al-Imran. Jadi tidak boleh berhenti belajar walaupun dia sudah mendapatkan kategorinya paling tinggi. Karena rabbaniyin dalam ayat ini Allah tegaskan adalah bima kuntum tu'allimuna al-kitab, karena kamu adalah mengajarkan kita, wa bima kuntum tadrusun, dan kamu tetap mempelajarinya. Subhanallah. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Oleh karena itu jangan pernah merasa cukup dengan ilmu. Ya. Udah S3, ya. S3 itu kan formal, kan? Tapi yang non-formal itu cukup jauh lebih luas. Jauh lebih luas. Maka kenapa saat ini ketika orang kuliah S1 itu aja sudah ada jurusannya. SMA itu sudah ada jurusan, ada IPA, IPS, ada bahasa itu. Begitu kuliah jurusannya berapa puluh, berapa ratus. Itu menunjukkan spesifikasi. S2-nya apalagi, S3-nya demikian pula. Maka orang yang memahami bidang A belum tentu bidang B dia paham. Demikian selanjutnya. Maka jamaah Allah, maka ketika kita sudah memahami satu bab ilmu, jangan berhenti, terus menerus. Sudah paham Al-Quran, jangan berhenti terus menerus. Karena rabbaniyin, hamba yang rabbani adalah dia mengajarkan dan tetap dirinya belajar. Berarti kata begitu jamaah Allah. Maka seumpama ada orang yang sudah merasa ulama, kemudian datang ulama yang lain, jangan dihindari. Ya. Kalau menghindari ulama yang hadir yang lain, berarti ada hasad dalam ini. Hati-hati. Dan insyaallah jemaah ajarin hamba Allah yang luar biasa, yang mulia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu dalam hadis Rasul disebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ila jannah. Ini hadis yang sangat mulia. Ya. Siapa orang yang menempuh jalan menuntut ilmu, yaltamisu
sering-seringlah yang kami suruhi ilman. Sering-seringlah kita untuk bersentuhan dengan majelis ilmu, untuk hadir di majelis ilmu. Jangan membeda-bedakan ya, jangan paling usahanya seru nih, lucu nih, nah itu ya, nyari yang lucu ya, biar ketawa gitu. Itu jangan kadang salah niat ya. Jadi justru saat ini kadang tontonan menjadi tuntunan, tuntunan menjadi tontonan. Kenapa rame? Lucu ustaznya, lucu. Ya. Padahal Rasulullah SAW ketika berkhutbah itu sampai Rasul berapi-api, sampai hampir menangis jemaah pada menangis. Karena ilmu itu mendekatkan dirinya kepada Allah, kepada akhirat, bukan untuk sebagai leluconan. Nah, jawab Allah mengubah tadi hadis Rasul mengatakan, man salaka thariqan ila tamisu fi ilman sahhalallahu lahu thariqan ila jannah. Allah mudahkan. Maka mudah-mudahan ini kita senantiasa hadir terus di majelis ilmu itu. Allah senantiasa mudahkan jalan kita menuju surga Allah. Dalam hadis ini agak panjang hadis ini sampai para malaikat meletakkan sayapnya ridho lima soma, karena ridho terhadap orang yang sedang menuntut ilmu. Makhluk Allah sampai ikan-ikan di laut mendoakan orang yang sedang menuntut ilmu. Jadi kita mendoakan. Jamaah yang bermanfaat dalam hadis Rasul bersabda, majtama qaumun fi baiti min buyutillahi ta'ala yatlu kitabahu wa yatadarasunahu illa nazalat alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffatuhumul malaikah wa dzakarallahu biman indah. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW bersabda, majtama qaumun, tidak ada suatu kaum yang berkumpul. Ya, majtama qaumun, di mana berkumpulnya? Fi baitin, di rumah. Rumah yang mana? Min buyutillahi ta'ala, dari rumah-rumah Allah, berarti di masjid. Jadi yang paling utama ngaji itu di mana, Pak? Di masjid. Ini hadisnya, hadis Muslim. Majtama qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatlu kitabahu, mereka membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya. Subhanallah. Maka tadi dalam surah Al-Imran menegaskan, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna kitab wa bima kuntum tadrusun. Nyambung dengan hadis ini, Pak. Wa bima kuntum tadrusun. Dalam hadis ini adalah Rasul menyatakan yatlu kitabahu wa yatadarasunahu, mereka membaca Al-Quran dan mempelajarinya, mengkajinya. Apa kata Rasulullah? Ada 4 keutamaan. Illa nazalat alaihim sakinah, pertama, kecuali akan Allah turunkan kepada mereka sakinah, ketentraman hati, ketenangan, mutmainnul qalbun, ya, hatinya tentram, tenang. Itu jawab Allah. Ya, ini orang yang senantiasa hadir di masjid untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Illa nazalat sakinah wa ghashiyatuhum rahmah. Yang kedua, mereka diliputi oleh rahmat Allah. Ini subhanallah, rahmat Allah meliputi kita semua. Yang ketiga, wa haffatuhumul malaikah, dan malaikat mengerumuni mereka. Kita dikerumuni. Maka jamaah Allah, ketika kita menuntut ilmu, usahakan untuk senantiasa melawan rasa ngantuk. Karena menuntut ilmu itu ngantuk, Pak. Iya. Beda dengan nonton. Main game itu nggak ngantuk. 2 jam, 3 jam terasa baru 5 menit gitu. Tapi menuntut ilmu pas setengah jam terasa 5 jam. Ngantuk itu luar biasa. Lah kenapa ngantuk ya? Ya. Karena digoda, Pak. Setan itu nggak gitu kalau kita menuntut ilmu. Karena yang kami sukirkan sahalallahu thariqan ila jannah, diliputi rahmat Allah SWT. Tapi kalaupun dia ngantuk lagi menuntut ilmu, tetap mendapatkan karunia terbaik, walaupun nilainya beda dengan yang tidak ngantuk. Beda, Pak. Mau jangan benda sama ya. Yang ngantuk dan yang tidak ngantuk beda, Pak, nilainya ya. Sama yang tadi sholat berjamaahnya dari takbiratul ihramnya imam
merubahnya, padahal bukan merubahnya yang tidak ada, tapi dia yang tidur. Ngajinya cepet banget ya, langsung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, padahal nanti lu jangan sampai begitu ya Allah. Jadi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tadi adalah tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, dia membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali akan Allah anugerahkan empat hal. Satu, nazalat alaihim sakinah, Allah turunkan sakinah. Wa ghasyiyatuhum rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Wa hafazuhum malaikah, mereka dikerumuni malaikat. Yang keempat, wa dzakarallahu fi man indah, Allah sebut-sebut nama Bapa kepada para malaikat yang ada di sekitar arsy Allah SWT, karena Allah bangga kepada orang yang duduk di sisi Allah untuk mengkaji ilmu. Subhanallah, ini disebut nama kapan? Subhanallah. Ya, kalau sudah disebut berarti Allah itu. Ini hadis Rasulullah, riwayat Imam Muslim ini, ya, riwayat Imam Muslim di Majlis Ma'qum ini riwayat Imam Muslim. Maka jangan Allah dalam hadis Imam Abu Dawud Rasulullah SAW, Imam Bukhari ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Khairukum, subhanallah, sebaik-baik kamu. Nama khair itu luar biasa. Jadi kalau kita mau yang terbaik, ya, maka harus senantiasa mengkaji, mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Ilmu apa? Al-Qur'an. Maka perlu lupa guru tafsir, ya subhanallah, guru ngaji, guru Iqra. Jangan ini, apa pekerjaannya? Guru Iqra harus bangga. Kenapa? Karena di hadapan Allah khairukum, sebaik-baik kamu. Ya, di mana? Apa kerjaannya? Ya, ngajar. Di mana? Di madrasah. Masa madrasah? Madrasah di madrasah. Di mana anak sekolah? Di madrasah. Sampai begitu, saking gak bedanya itu. Padahal orang yang mengajarkan Al-Quran itu luar biasa. Jamaah yang berkata, Rasulullah menegaskan khairukum. Ya, dalam hadis itu ada khair yang kedua, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang banyak manfaat bagi manusia yang lain. Khair lagi. Khair yang ketiga, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kayak Nabi Nuh alaihissalam. Berapa umurnya, Pak? 950 tahun. Bapak mau seperti itu? Walau a'lam, Pak, nggak bakal sanggup waktu zaman sekarang. Ya. Kecuali Allah menakdirkan. Tapi sekarang kan umur 80 itu sudah luar biasa, ya. Kalau Nabi Nuh diangkatnya Rasulullah di usia 350 tahun. Ya. Mungkin kayak kita 35 tahun. Subhanallah, 950 tahun. Luar biasa. Di sini ada yang sudah 90 tahun. Alhamdulillah, ya. Mudah-mudahan sampai 99 tahun. Atau mudah-mudahan usia kita sampai sejumlah surah Al-Kahfi yang dibaca setiap malam Jumat. Berapa, Pak? 110 ayat, mudah-mudahan ya. Karena khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Jangan yang syarukumnya, ya. Yang terburuk itu panjang umur tapi buruk amal. Jamaah Allah, kita masih membacakan hadis ini. Dalam hadis Rasul disebutkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sungguh Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi pemiliknya yang membacanya. Kan tadi mengkaji Al-Quran, maka membaca, mempelajari, membacanya saja, Pak, Al-Quran itu menjadi syafaat. Kemudian jawab Allah dalam hadis Rasulullah yang At-Tirmidzi, man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi. Ini adalah yang berpendapat, ini pendapat ulama. Yang jelas ini adalah keutamaan ilmu. Siapa orang yang menginginkan kesuksesan dunia, arada, menginginkan dunia, maka syaratnya itu fa'alihi. Wa man arada al-akhirah fa'alihi. Siapa orang yang menginginkan akhirat, maka dia ilmu. Wa man arada huma fa'alihi. Siapa menginginkan keduanya, maka juga syarat
Tidak mungkin di surga itu orang-orang yang tidak berilmu. Orang ahli surga itu orang berilmu. Kan yang ahli surga itu adalah uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang muttaqin. Siapa muttaqin itu? Orang yang beramal. Yang beramal bagaimana? Yang berilmu. Kalau dia beramal tanpa ilmu, mardudatun la tuqbal. Dalam Sauki dinyatakan Sauki wa kullu man ya'malu bil ilmi amalu mardudatun la tuqbal. Siapapun manusia yang beramal tanpa ilmu, maka ilmunya mardudah, tertolak, tidak diterima. Maka ahli surga itu semuanya adalah orang alim, orang yang bertakwa, orang alim. Tidak mungkin dia muttaqin kalau dia tidak berilmu. Sekarang sholat tanpa ilmunya tidak diterima. Ya. Ibadah haji tanpa ilmunya mardud, tidak diterima Allah SWT. Maka ini adalah munculnya ilmu. Kemudian dalam hadis Rasulullah selanjutnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak buaya sampai yang lahir. Maka tidak ada istilah berhenti menuntut ilmu. Kalau menurut PBB itu long life education, ya. Belajar itu seumur hidup. Selama hidup wajib belajar. Dulu dulu mana PBB dengan Rasulullah? Ya Rasulullah. Jadi tidak ada istilah orang yang berhenti menuntut ilmu walaupun sudah sepuh. Wah, saya sudah sepuh. Umpama ada orang yang menghafal Quran. Saya udah tua, susah. Itu berarti sudah menstempel dirinya susah. Ya susah beneran, Pak. Ya, tidak boleh seperti itu. Bismillah saja. Ada di Turki, ada orang yang umurnya sudah 100 tahun. 100 tahun. Dia ikut hadir dengan anak-anak belasan atau belum belasan tahun. Untuk apa? Dalam majelis tahfidzul Quran. Subhanallah. Ya. Walaupun mungkin kecepatannya anak-anak lebih cepat, yang udah tua umpama agama udah masalah. Ada pula dalam majelis di Madinah, di Masjid Nabawi. Ini anak-anak muda mahasiswa, ya, pelajar dalam halaqah tahfidzul Quran. Di situ ada orang tua sudah kakek-kakek pensiunan, Pak. Mohon maaf. Ya. Kemudian ditanya, kakek ini hadir di sini apa? Saya ingin wafat membawa Al-Quran. Begitu jawabannya. Saya ingin wafat membawa Al-Quran. Subhanallah, dia proses terus menghafal Quran. Hafal beliau di ijazah, 30 juz, tidak lama setelah itu beliau wafat. Harapan tujuan dia betul terpenuhi. Dia ingin wafat dengan membawa Al-Quran. Maka tidak boleh ada berhenti. Saya mudah tua, susah belajarnya. Justru keyakinan stempel susah itu menjadi kenyataan, jadi susah. Apa sahabat Rasul ketika masuk Islam usia anak-anak semua? Tidak banyak yang sudah umurnya puluhan tahun. Apa mereka tidak menghafal Quran? Mereka menghafal Quran. Maka tidak ada istilah, wah terlambat udah usia sekian. Tidak ada, Pak. Bismillah saja. Berapa hasilnya? Allah yang mengimudahkan. Allah yang menakdirkan. Yang penting kita ikhtiar menuju ke sana. Itu jawabannya. Hadirin yang dimaklum Allah, oleh karena itu maka Allah sudah menegaskan, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah, carilah ilmu sejak buaya sampai dia lahir, sampai wafat. Kemudian yang Allah dalam hadis Abu Dawud Rasul menegaskan, jamaah rahmatullah, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nabi tidak mewarisi binatang, dirham, tapi mewarisi ilmu. Maka jangan jadilah kita orang-orang yang insya Allah menjadi pewarisnya para nabi, yaitu mengutamakan ilmu. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Muslim Rasul bersabda, "Idza mata Adam in qata'a 'amaluhu illa min salasin. Shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Yang akan menjadi pahala pensiunan seseorang ketika wafat dalam
sedekah jariyah. Apa semua orang bisa sedekah jariyah? Bisa, cuma jumlahnya berbeda. Ketika masih dibangun, kita lagi lewat ada pembangunan masjid, kita berhenti, kemudian berapa uang yang kita punya kita simpan di situ, sumbang. Itu sedekah jariyah, wakaf. Sedekah jariyah yang beda jumlahnya, tapi yang terpenting keikhlasannya. Maka infak sedekah itu yang penting besar dan ikhlas, daripada kecil tidak ikhlas. Udah kecil nggak ikhlas rugi, Pak. Mendingan besar tapi ikhlas. Jangan dibalik. Nggak apa-apa kecil yang penting ikhlas. Itu obat pelit. Betul ya? Sering itu nggak apa-apa kecil yang penting ikhlas. Bagus deh. Yang penting ikhlas tapi besar. Kayak jamaah jihad ini, alhamdulillah. Itu sedekah jariyah, Pak. Maka ada hadis Rasul ketika ahlu sumpah mengadu ke Rasulullah SAW, ya Rasulullah, kami sholat, mereka pun sholat. Maksudnya orang kaya. Kami puasa, mereka juga puasa. Ketika mereka bersedekah, kami tidak bisa. Nah, maka Rasul mengajari kepada sahabat ahlu sumpah yang belum bisa sedekah itu untuk membaca tasbih, tahmid, takbir setiap pada sholat 33. Dilaksanakan. Orang kaya pun melakukan yang sama. Datang lagi Rasulullah, mereka juga melakukan. Adalah Rasulullah, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Jadi yang kalau sedekah jariyah itu belum tentu semua manusia bisa. Tapi yang kedua, ada yang kedua, atau ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaat. Bapak mengajarkan ilmu apapun, ketika mengajarkan karena Allah, selama ilmu kebaikan, ilmu umum, ya, menjadi guru ataupun tidak menjadi guru, bekerja di kantoran, kemudian punya ilmu, sampaikan kepada bawahan, kepada yang lain. Jangan karena takut tersaingi justru tidak mau berbagi. Ini keliru. Kita berbagi ilmu itu yang sudah kita paham. Ketika kita berbagi, justru Allah akan yang bermanfaat, menjadi pahala persunnah terus menerus. Maka ulama kita yang mengajari ilmu itu, beliau mereka itu sudah kembali ke rahmatullah, itu mendapatkan pahala terus menerus. Bahkan sabda Rasul menyatakan, man sana sunatan hasanatan falahu ajru wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menjadi jalan kebaikan, menunjukkan jalan kebaikan hasanah, maka baginya pahala dari orang yang melakukan kebaikan tanpa mengurangi kebaikan dirinya. Al-Mukarram kita Bapak Ustaz Yahudi di WA Group yang menyampaikan bahwa pagi hari Ahad ada pengajian. Itu menyampaikan. Kemudian jamaah teringat, oh iya, besok ternyata hari itu Ahad ada pengajian. Saya insya Allah hadir. Itu yang menunjukkan itu mendapatkan pahala dari sejumlah orang yang hadir kali. Subhanallah. Maka sanna sunatan hasanatan. Jangan sunatan sanna sunatan sayyiatan. Jangan menunjukkan jalan keburukan. Dia mendapatkan wizrun wa wizrun man amila bihi. Dosa dan dari dosa dan dari dosa orang yang melakukan keburukan. Jamaah Allah. Oleh karena itu maka yang ketiga, ya, pahala persiwa walaupun orang sudah wafat adalah wa waladin sholihin yad'ulah, dan anak yang soleh yang mendoakan kepada orang. Walaupun orang sudah wafat, punya anak soleh, punya ilmu yang terus mengalir, kemudian banyak sedekah, betapa beruntungnya. Beliau sudah berada di alam barzah,
Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Kemudian dalam hadis riwayat Bukhari Muslim Rasul bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa orang yang Allah kehendaki dia baik, ya khairan yufaqihuhu fid-din, maka dia akan faqih dalam agama. Menurut Imam Abu jadi faqih itu ada 3 kategori Pak. Kategori faqih itu 1, orang yang memahami agama. Yang kedua, orang yang mengamalkan agamanya. Dan yang ketiga, orang yang memperjuangkan agamanya. Itu kategori yufaqihu fid-din. Kalau sekedar dia berilmu tanpa amal, itu tidak kategori. Kalau dia sekedar berilmu tapi ilmunya agama yang begitu luas, bukan untuk membela, memperjuangkan sebuah tenaga agama Allah, itu bukan kategori yufaqihu fid-din. Karena jamaah Allah, ada jamaah Allah orang yang senantiasa ilmunya tinggi, tapi bukan untuk membela, bukan menegakkan, bukan memperjuangkan agama Allah, tapi hanya untuk meraih keuntungan dunia. Ini tidak kategori yufaqihu fid-din, walaupun dia ilmunya sangat luar biasa. Karena yufaqihu fid-din itu 3 kategori. Dia berilmu, mengamalkan ilmu, dan mengarahkan seluruh kemampuan dirinya untuk membela, menegakkan syariat Allah. Itulah kategori yufaqihu fid-din. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka bagi setiap kita, mudah-mudahan kita termasuk dalam kategori yufaqihu fid-din. Kita termasuk khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Kita mudah-mudahan kita termasuk senantiasa sahallahu ilal jannah, Allah mudahkan menuju surga Allah SWT. Maka usahakan kita selalu keluar dari rumah kita untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja bi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Siapa orang yang keluar untuk ilmu, dia berada di sabilillah sampai dia kembali ke rumah. Maka mudah-mudahan dengan syu'bul iman yang ke-17 ini menjadi motivasi, menjadi penyemangat bagi setiap kita untuk senantiasa menyempatkan waktu kita dalam kesibukan kita untuk hadir di majelis ilmu. Jangan sampai menuntut ilmu hanya mencari waktu sisa saja, tapi kita harus mengagendakan, mengkhususkan waktu kita untuk hadir dalam majelis-majelis ilmu. Insya Allah dengan demikian kita akan masuk dalam kategori Rasulullah SAW yang tadi, yakni orang yang senantiasa hadir dalam majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang meniti jalan menuju ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah Allah, syukur iman yang ke-17. Mudah-mudahan Allah limpahkan kepada kita, limpahkan hidayah-hidayah taufiknya, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa berilmu, beramal dan ikhlas dalam amal. Silakan jika ada yang akan menambahkan. Silakan Pak Johan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ini bagus sekali Pak. Saya mohon penjelasan tentang auladun solehun itu, anak yang soleh. Soalnya ada kasus, saya punya teman, dia itu gak punya anak, dia minta izin sama istrinya mau kawin lagi, karena nanti siapa yang mendoakan kita karena kita gak punya anak gitu. Jadi tentang auladun soleh itu siapa yang baca yang nama istrinya diizinkan. Alhamdulillah Pak. Kalau diizinkan langsung aja Pak ya. Kayaknya jamaah jihad kalau diizinkan juga langsung gitu Pak. Kalau diizinkan, sebetulnya nikah kedua itu nggak usah minta izin Pak sebetulnya. Ya, yang penting laporan. Tapi nikah itu yang terpenting, tujuan pertama Pak, sakinah, mawaddah, warahmah itu. Jangan sampai merusak itu tujuan nikah. Ya, itu. Mohon maaf ini ya, terus sedikit. Jamaah Allah tadi pertanyaannya, bagaimana kategori waladun sholihin? Hadis itu adalah dengan nakiroh.
bisa kategori waladin soleh, dia akan doakan kepadanya menjadi pahala pensiunan kalau dia mendidik anak orang lain karena Allah SWT yang demikian soleh. Karena masuk dalam hadis tadi, man sana sunatan hasanatan, gitu Pak. Ya. Jadi seumpama ada orang yang tidak Allah anugerahi keturunan, ya. Kemudian dia sudah nikah kedua juga masih juga tidak punya keturunan, ya membiayailah anak yatim, ya dengan ikhlas karena Allah, dia dibina menjadi soleh, itu insya Allah menjadi kategori waladin sholihin. Nah, kemudian kan di sini ada Pak Haji Sholihin. Nah itu. Ya itu hamba Allah yang soleh Pak. Ini saya bacakan ayatnya surah Ali Imran ayat 113-114. Ini kalimat terakhirnya adalah wa ulaika minas sholihin. Mereka itulah orang-orang yang soleh. Mana ciri orang yang soleh ini Pak? Ukurannya apa? Kita termasuk anak soleh atau orang tua kita? Dalam surah Ali Imran 113-114, satu, orang yang soleh adalah umatun qa'imah, orang yang jujur. Kalau pembohong bukan orang soleh, nipu-nipu bukan orang soleh, ya. BBM nggak naik juga, bukan orang soleh. Contoh Pak, contoh doang. Ya. Kemudian yang kedua Pak, ya, orang yang soleh itu adalah yatluna ayatillahi ana-al-lail, membaca ayat-ayat Allah di malam hari. Orang soleh itu. Ingat, saya mah punya anak soleh banget, Pak. Tiap bulan gini duit mulu. Kalau nggak soleh bukan anak soleh Pak. Jadi orang soleh itu adalah orang yang ngirim uang tapi dia juga soleh juga. Yatluna ayatillahi ana-al-lail, membaca ayat Allah di malam hari. Yang ketiga, wahum yasjudun, dia sujud di malam hari. Berarti sholat tahajud kayak jamaah kita. Persis banget ini. Yang keempat nih, yang soleh mungkin yu'minuna billahi wal yawmil akhir, yang melandasi hidupnya dengan iman kepada hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir, landasan hidupnya itu orang soleh. Yang kelima, ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan, itu orang soleh. Yang keenam, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Yang ketujuh, wa yusari'una bil khairat, bersegera dalam kebaikan. Itulah orang yang soleh. Ya, jadi Allah, maka beruntung orang yang soleh. Wah, kata Bapak, saya namanya bukan soleh. Namanya nggak soleh, yang penting akhlaknya soleh. Tapi alhamdulillah Bapak Haji Sholihin karena beliau sempurna banget sesuai namanya gitu. Demikian ya Allah, maka kita menjadi anak yang soleh bagi orang tua kita, insya Allah